Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 orang supir truk di Kabupaten Deli Serdang dianiaya oleh puluhan orang tak dikenal. Seorang kepala dusun di Kabupaten Deli Serdang dilaporkan warganya atas kasus pemalsuan data. Ajang balapan F1 Powerboat di Kabupaten Toba jadi ajang unik karya sejumlah UMKM. Kita ke informasi pertama, 2 orang supir truk bermuatan tanah timbun dianiaya oleh puluhan orang tak dikenal dengan menggunakan senapan angin dan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka tembak hingga dilarikan ke klinik terdekat. Sekelompok orang tak dikenal melakukan sweeping di Jalan Jamin Ginting, kilometer 23 Desa Durin Sembelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Sejumlah pemuda tersebut menenteng senapan angin dan senjata tajam, diduga sedang menunggu truk incarannya. Pada waktu bersamaan melintas 2 truk yang membawa tanah timbun yang datang dari Pancur Batu. Tanpa basa-basi, truk tersebut kemudian diberhentikan oleh pelaku dan langsung menembak kaca mobil dengan senapan angin hingga mengakibatkan kaca pecah dan mengenai kepala sang sopir. Setelah bersimbah darah, korban sempat melarikan diri. Namun pelaku terus merusak truk korban. Saat ini kedua korban penembakan dan penganiayaan yang bernama Ivan Sanzes dan Simon Tarigan dalam perawatan medis. Menurut korban penembakan, tidak mengetahui penyebab mereka diserang oleh sekelompok orang. Mereka hanya mengetahui puluhan orang berdiri di pinggir jalan dengan memegang senjata tajam. Mobil berhenti di depan. Selama 15 menit, saya di stop. Begitu mobil tadi jalan, langsung saya diserang. Berapa orang yang menyerang? Sekitar 50 orang lebih. Pakai apa aja, Bang? Ada yang pakai senapan, batu, tombak, bambu, banyak. Alasan mereka menyerang apa, Bang? Nggak tahu. Nggak ada nanya gitu? Nggak ada nanya. Waktu itu Bang bawa apa? Bawa tanah. Bawa mobil truk? Iya. Bermuatan tanah? Iya. Menuju Medan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kejadian ini, namun untuk sementara pihak kepolisian tengah mendalami kasus ini untuk mencari motif dan penyerangan tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Seratusan warga desa Durin Sembelang, Kabupaten Deli Serdang gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Mapolsek Pancur Batu dan memblokade jalan lintas Sumatera. Warga menuntut pembebasan 6 warga yang ditangkap Brimob tanpa prosedur. Ratusan warga yang berasal dari Desa Durin Sembelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang menggelar aksi di depan kantor Mapolsek Pancur Batu, Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang hingga Selasa sore. Mereka menuntut agar ke-6 warga desa yang ditangkap oleh Brimob segera dilepaskan. Karena menurut mereka penangkapan tersebut tidak sesuai prosedur dan tidak adanya surat penangkapan. Serta pihak personel Brimob yang menangkap juga tidak memberikan informasi terkait penangkapan. Kampung kami lagi rusuh, Bang. Jadi anak kampung kami ini semua menjaga-jaga. Pas orang itu pulang mau istirahat ke rumahnya, kan di situ masih kumpul dia di kedai kopi itu sarapan. Disitulah datang Brimob itu tadi, ditembakkannya 2 kali, ditangkapnya lah mereka. Secara brutal ditangkap mereka. Berapa orang yang ditangkap? 6 orang, Bang. Tuduhannya atas apa? Katanya nggak ada bilang apa-apa, Bang. Soalnya memang diangkat langsung. Akibat dari aksi solidaritas tersebut, selama 5 jam jalan Jamin Ginting menuju Tanah Karo dan Aceh sempat mengalami kemacetan panjang. Sementara itu puluhan anggota personil dari TNI Polri juga disediakan. Hingga kini polisi belum juga memberikan keterangan resmi terkait aksi yang dilakukan oleh Brimob. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.
Satu unit mobil truk bermuatan minuman kemasan ringan terguling di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Mandailing Natal. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun kondisi badan truk ringsek pasca kejadian. Diduga akibat remblong truk jenis tronton yang bermuatan kemasan minuman ringan terguling sehingga muatan truk berceceran di jalan. Kecelakaan tersebut terjadi pada Rabu siang, bermula saat truk yang dikemudikan Sukamto melaju dari arah kota Medan menuju kota Padang, Sumatera Barat. Namun saat melintas, jalanan menurun dan berkelok, tepatnya di Desa Jambur, Padang Matinggi, Kabupaten Mandailing Natal. Rem truk diduga tak berfungsi dengan baik. Tak mau menabrak mobil pribadi warga yang terparkir di pinggir jalan, sang sopir truk lebih memilih membanting setir ke kanan sehingga menabrak truk lain yang ada di sampingnya. Truk pun kemudian ikut terguling. Akibat kejadian itu, muatan truk berupa minuman kemasan pun rusak dan berceceran di jalan sebelum akhirnya dipindahkan ke truk lain. Dari Medan mau ke Padang. Saat ini penanganannya masih seperti inilah. Ya masih dalam masa proses pembongkaran. Ya bongkaran muatan gitu Bang ya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kecelakaan ini juga sempat menimbulkan kemacetan dari dua arah berlawanan, baik dari arah Medan maupun sebaliknya. Sementara pihak kepolisian dari Satlantas Polres Mandailing Natal masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Seorang kepala dusun di Kabupaten Deli Serdang dilaporkan warganya atas kasus pemalsuan data. Pemalsuan data untuk penerimaan bantuan ini diduga sengaja dilakukan pelaku untuk mendapatkan dana milik warga. Seorang warga melapor pada polisi karena kasus pemalsuan data. Putri Amanda, salah satu warga pengguna program Keluarga Harapan, merasa datanya dipalsukan oleh Kepala Dusun 4 Desa Buntu Bedimar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Pemalsuan data untuk penerimaan bantuan dana dari Kementerian Sosial senilai Rp725.000 ini diduga dilakukan oleh Kepala Dusun berinisial FI untuk mendapatkan dana milik warga yang seharusnya menerimanya. Kejadian ini berawal dari korban Putri Amanda dan Dewi Oktora yang mendapat kabar bahwa bantuan dana PKH mereka telah diambil dari kantor pos Kabupaten Deli Serdang. Sementara mereka tidak merasa mengambil dana apapun dari kantor tersebut. Ingin mengetahui kebenarannya, kedua korban pun mencari informasi dan benar. Dana kedua korban tersebut ternyata sudah diambil oleh warga yang berinisial T dan A. Usut punya usut, ternyata kepala dusun berinisial FI diduga telah memalsukan data kepemilikan bantuan sehingga dapat digunakan oleh orang lain. Kedua korban ini telah membuat laporan ke Polresta Deli Serdang. Korban yang datanya dipalsukan merasa khawatir jika data KTP mereka disalahgunakan seperti pinjaman online dan pinjaman dana ke bank. KTP saya diduplikatkan, terus tanda tangan saya dipalsukan. Yang ngambil duit saya ini saudara Ijah atau Ajijah sama saudara Tuti. Bahkan yang namanya Tuti ini adalah satu kelompok sama saya. Sama-sama satu kelompok di PKH, kami kelompok 4. Nah itu Bang. Si Jija ini pacarnya Kadus sih katanya. Itu datanya kok bisa ngambil uang itu pakai apa sebenarnya? Biasanya Bang kalau di kantor pos kita ngambil uang bantuan ini ya, kita dimintai KTP asli. Sementara Kasih Pemerintahan Desa Buntu Bedimar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Yusuf menyebutkan kasus dugaan pemalsuan data sudah sementara ditangani oleh pihak desa dan hingga kini sudah mengeluarkan surat pemberhentian terhadap terduga pelaku FI yang menjabat sebagai Kepala Dusun 4 Desa Buntu Bedimar. Sepengetahuan kami kita nggak terlalu mengerti kepada masalah masalah duplikat KTP atau tanda tangan, yang pastinya dia memang ada mengambil berdasarkan bukti yang kami terima ya. Berdasarkan bukti dan pengaduan dari masyarakat tersebut bahwasanya hak dari salah satu warga kami diambil. Korban berharap kepada pihak kepolisian mengusut tuntas apa yang diperbuat oleh Kepala Dusun Desa Buntu Bedimar agar tidak ada korban lagi.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.